Baiklah pemirsa dan hadirin dimanapun Anda berada. Demikian tadi paparan dan visi misi, paparan dari visi misi dan para kandidat mengenai penyelesaian persoalan daerah dan kesehatan serta strategi penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Bangka Barat. Untuk lebih menggali persoalan kita pada hari ini, pada malam hari ini, saya punya 3 amplop di sini. Bukan 3, 6 malahan, 6 amplop Bapak. Jadi paslonnya 3 tapi amplopnya 6. Jadi kita akan mulai. Di sini ada 2 tahapan. Jadi tahap pertama kita akan mulai dengan isu-isu kesehatan dan COVID-19. Dan nanti tahapan kedua kita akan mulai dengan dinamika pembangunan daerah. Jadi di sini saya punya 6 amplop untuk ketiga paslon. Dimulai dengan huruf D, kemudian E, F, G, H, dan I. Jadi di sini nanti Bapak-bapak kami persilakan untuk memilih amplop yang ada di tangan saya. Kami persilahkan kepada nomor urut 2 untuk memilih terlebih dahulu amplop huruf apa? Delta. Baik. Masih tersil? Masih tersil ya, semua Bapak dapat duduk. Kedengar ya pas YouTube Baik, saya akan bacakan pertanyaan yang sudah dibuat oleh para panelis. Kepada paslon nomor 2, apakah sudah siap? Pertanyaannya adalah, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan indeks yang mengukur pembangunan manusia berdasarkan 4 indikator, yaitu umur harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Tahun 2019, IPM Kabupaten Bangka Barat terbilang cukup rendah. Apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan IPM Bangka Barat jika terpilih menjadi bupati atau wakil bupati? Baik Bapak, untuk paslon nomor urut 2 kami persilakan ke podium. Amplop sudah saya buka. Kemudian nanti kami berikan waktu 150 detik untuk menjawab. Waktu akan dimulai setelah kata pertama disampaikan. Sebenarnya kita nggak suka menerima amplop. Yang pertama, persoalan IPM ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjaga kesehatan masyarakat. Yang harus diperhatikan, para manula diberikan perhatian khusus, ada ruang khusus untuk mereka, dan ada perlakuan khusus untuk para manula, sebagaimana juga diamanahkan dalam perda yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini harus kita perhatikan, berikan perhatian khusus supaya mereka punya harapan hidup yang lebih baik ke depannya. Perhatikan secara gizinya, perhatikan secara ekonomi maupun makanan mereka. Kemudian, kalau di Singapura, manula itu diberikan kegiatan, pekerjaan supaya mereka bisa punya melatih otak mereka, membuat mereka tetap mau bekerja, tetap punya harapan hidup. Itu yang dilakukan Singapura. Insya Allah akan kita bisa terapkan di Bangka Barat. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang penting kita beri kepercayaan kepada para manula dan anak-anak jangan sampai kekurangan gizi. Ini juga harus memberikan perhatian khusus. Kesehatan adalah penting, makanya menjadi jargon pertama kami persoalan kesehatan adalah bagaimana masyarakat bisa menikmati berobat gratis buat seluruh masyarakat Bangka Barat, sehingga tidak masyarakat di Bangka Barat tidak perlu khawatir lagi tatkala mereka sakit karena biaya berobat sudah ditanggung oleh Pemda Bangka Barat. Kemudian
Sekolah adalah hal yang penting. Sebagaimana kami sampaikan, kesehatan, pendidikan, kita ingin memastikan bahwa anak-anak Bangka Barat tidak boleh tidak sekolah. Kita ingin memastikan anak-anak Bangka Barat adalah anak-anak Bangka Barat yang unggul, cerdas ke depannya. Anak-anak Bangka Barat, kita harus mempersiapkan anak-anak Bangka Barat yang siap bersaing dengan anak-anak yang di luar Bangka Barat. Kita ingin bagaimana PNS, TNI, Polri, semuanya harus ke anak-anak di Bangka Barat. Mereka lah yang akan mengisi pembangunan di Bangka Barat. Mereka lah yang akan memimpin Bangka Barat ke depan. Ini yang akan kita lakukan. Secara ekonomi kita akan melakukan penguatan dari sisi kelautan, potensi pariwisata, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Seluruhnya akan kita perkuat, termasuk pertambangan. Itu saja dari kami. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Oke, baik. Terima kasih. Kita beri aplaus kepada paslon nomor 2. Baik, kita lanjutkan ke paslon nomor 3. Di sini saya masih punya 5 amplop, Bapak. E sampai dengan I. Huruf E, baik, masih dalam segel ya Bapak ya. Dengan isu yang sama, yaitu isu-isu kesehatan dan COVID-19. Baik, pertanyaannya, beberapa indikator bidang kesehatan menunjukkan bahwa kualitas masyarakat Kabupaten Bangka Barat dari sisi kesehatan masih perlu ditingkatkan. Angka kematian bayi yang masih fluktuatif, gizi buruk ditandai dengan masih tingginya angka stunting, serta masih tingginya penyakit infeksi menular seperti DBD dan malaria. Kalau Bapak terpilih menjadi bupati atau wakil bupati Bangka Barat, apa yang Bapak lakukan terhadap 3 permasalahan ini di masa pandemik virus 19 ini? Baik, kami persilakan kepada paslon nomor 3, 150 detik dengan waktu yang sama, dimulai dari kata pertama yang Bapak ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kami terpilih tanggal 9 Desember nanti, akan kami fokuskan seperti 3 program prioritas kami, bahwa kesehatan kami tempatkan di nomor 1. Kesehatan sangat penting. Ketika badan sehat baru kita bisa bicara ekonomi. Kami melihat begitu banyaknya tiap desa stunting. Sekarang yang paling banyak justru ada di Simpang Tritip. Lebih kurang ada 10 desa, 9 desa ada tugu stuntingnya. Artinya di sana begitu banyak kekurangan gizi bayi-bayi yang baru lahir. Ini Bapak Ibu yang menjadi keprihatinan kami. Di Kelapa juga begitu, masih ada yang mengalami stunting. Kalau kami terpilih nanti, pertama sekali yang kami lakukan, ujung tombaknya adalah perawat RSUD, mohon maaf, bukan RSUD, puskesmas. Kami tingkatkan jemput bola, di mana masyarakat yang baru melahirkan akan kita perhatikan gizinya. Selama mereka membutuhkan, kita akan support. Bagi mereka yang tidak mampu, kita akan kerahkan. Rencana kami nantinya perawat bidan yang tadinya mendapatkan gaji lebih kurang 2,9 juta. Sangat jauh ketika kami bicara dokter spesialis. Ini ada jarak yang sangat jauh perbedaannya, sehingga kami akan tambahkan insentif untuk perawat-perawat yang ada di puskesmas, agar mereka lebih giat lagi turun ke masyarakat, memperhatikan masalah stunting, termasuk juga COVID nantinya. Bahwa kesadaran masyarakat mengenai kesehatan ini ujung tombaknya ada di puskesmas. Itu yang kami jalankan nanti. Karena para perawat, para dokter itu yang sesungguhnya ujung tombak kalau kita bicara kesehatan. Mudah-mudahan kami terpilih nantinya, para perawat, dokter, kami akan tingkatkan kesejahteraannya agar lebih giat lagi turun ke masyarakat. Kami tahu dokter spesialis gajinya, intensifnya paling tertinggi se-Bangka Belitung.
Itu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Waktunya pas sekali. Yang terakhir, kita lanjut ke paslon nomor urut pertama. Kami persilakan kepada Bapak untuk memilih 4 amplop yang masih ada di tangan saya, dari F sampai dengan I. F saja, baik. Dengan masih tema yang sama ya Bapak, isu-isu kesehatan dan COVID-19. Baik Bapak, pertanyaannya, pada tahun 2018, rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Bangka Barat adalah 43,61 dengan jumlah dokter sebanyak 84 orang. Rasio dokter per satuan penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Jumlah dokter spesialis yang ada di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2018 sebanyak 22 orang dan belum ada penambahan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Dokter spesialis di Bangka Barat sebagian besar merupakan dokter mitra atau bukan dokter tetap. Apabila saudara diamanatkan menjadi bupati dan wakil bupati, kiat-kiat apa yang akan Anda lakukan untuk memenuhi dokter spesialis, mengingat investasi untuk pendidikan spesialis tersebut butuh waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Baik, 150 menit untuk paslon nomor urut 1, dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Ya, terima kasih. Kalau masalah dokter spesialis, ya, 2018 kalau saya menjabat menjadi bupati definitif di tahun 2019. Saya dilantik tanggal 26 Maret 2019. Dan sekarang untuk kebutuhan dokter, untuk Bangka Barat sampai saat ini kami tidak kekurangan dokter, ya. Bahkan kami sudah banyak dokter spesialis. Tentunya strategi kita selama saya menjabat 1,5 tahun ini menjadi bupati, kami sudah banyak ya mengkuliahkan ya dengan ikatan dinas. Ya. Inilah nanti dalam 1-2 tahun ke depan ini akan banyak dokter spesialis yang akan lulusan yang akan bekerja kembali ke Bangka Barat. Kami lakukan tugas belajar ya, melalui beasiswa untuk dokter-dokter spesialis yang berasal dari dokter-dokter PNS yang ada di Bangka Barat. Ini sudah kita lakukan. Ya. Intinya untuk kebutuhan dokter sampai saat ini Bangka Barat tidak kekurangan dokter. Bahkan di puskesmas, dokter-dokter pun sudah begitu banyak. Ya. Maka kami optimis. Sekarang sampai saat ini, ya, Bangka Barat sudah ditetapkan sebagai kabupaten sehat. Kami tidak bicara asumsi, tapi ada penilaian ya oleh kementerian, oleh pusat bahwa Bangka Barat mendapatkan penghargaan tertinggi oleh Kementerian Kesehatan, yaitu Swasti Sabah Wistara. Di Bangka Belitung hanya 2 kabupaten yang mendapatkan, Bangka Barat dan Bangka Induk. Inilah salah satu prestasi kita. Kami tidak berbicara asumsi, tapi kami memberikan bukti. Masalah stunting, di bawah kepemimpinan saya setahun setengah, Bangka Barat termasuk salah satu kabupaten terbaik dalam menangani stunting. Ya, kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian Negeri. Begitu banyak penanganan stunting kami lakukan dengan baik. Banyak sebab orang bisa stunting, ya, bukan hanya kurang gizi, tapi ada item-item lain. Kami sudah bekerja sama dengan universitas-universitas terkemuka untuk melakukan penelitian di lapangan, dan kami sudah tahu bagaimana cara menangani stunting dengan baik, sehingga kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian Negeri sebagai salah satu kabupaten terbaik dalam menangani stunting. Ya, itu yang sudah kita lakukan selama ini. Terima kasih. Ya. Dalam segi penganggarannya, pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Pak Markus selama beliau menjabat, pemerintah daerah sudah memberikan peningkatan insentif kepada para dokter-dokter, baik itu spesialis. Baik Bapak, terima kasih, waktunya sudah habis. Baik, kita berikan aplaus untuk semua paslon kita pada malam hari ini.